Di bagian sebelumnya, di pagi hari di panti asuhan, Raini tergiur melihat iklan yang ditawarkan ibu perumal. Lalu bagaimana cara Raini melewati tantangan dari iklan yang disodorkan Bu Perumal padanya? Apakah terpecahkan, seperti sebuah soal ujian? Jawaban akan terlihat di akhir usai seluruh pertanyaan. Simak lanjutan kisah dia di bagian alur cerita ini. Terlihat sekarang Raini sudah berada di kelas. Sesuai instruksi dari seorang wanita bergaun kuning, dia dan para kandidat lainnya harus menjawab semua pertanyaan ujian dalam 1 jam. You have 1 hour. You may begin. Tampaknya mudah bagi Raini pada tahap pertama ini. Seluruh pertanyaan mengenai numerik dan logika dilaluinya tanpa hambatan sama sekali. Tak menyangka setelah 1 jam yang mendebarkan, hasil tes yang diumumkan, hanya nama Raini yang disebut. Yang lolos ke selanjutnya, Raini diminta wajib membawa 1 pensil 1 penghapus dan harus melapor paling lambat jam 1 siang usai istirahat, di gedung Mong di Jalan Ketiga, yang berbeda tempat dari Raini saat ini berada. Seusai makan siang menjelang ujian kedua, tanpa sengaja Raini berpapasan dengan kandidat lainnya yang bernama Rhonda Kazembe. Terlihat sedang mengalami kesulitan karena pensil satu-satunya milik dia terjatuh ke dalam selokan. Tak ingin membuat semakin risau takut gugur dalam ujian, Raini mencoba membantu Rhonda dengan memberikan sebagian pensil yang dia patahkan menjadi 2 kepadanya. Dari sinilah awal mereka berkenalan. Rainy Muldoon. Sebagai bentuk terima kasih, Rhonda mencoba membantu Raini dengan memberi contekan kepadanya karena dirinya memiliki kunci jawaban yang bisa meloloskan mereka berdua. Oh, no. Tapi Raini menolaknya, dan bergegas masuk ke kelas, karena waktunya tinggal 3 menit lagi menjelang ujian. Terlihat saat ini Raini sudah siap di tempat duduknya, lurus di belakang kursi Rhonda. Nampak ketegangan mulai muncul. Ada 1 orang gugur yang dikeluarkan dari kelas karena berdeham. Sangat jelas tertulis tidak boleh bersuara sama sekali. Belajar dari hal yang baru saja terjadi di depan banyak mata para kandidat, Raini pun meminta orotan untuk menajamkan pensil yang dipatahkannya tadi, hanya dengan menunjukkan kode ke pengawas. Sekarang Raini kembali ke tempat duduk dan mengikuti 4 arahan yang harus diikuti, dan kali ini level tes lebih sulit, pesan sang pengawas kepada semua anak yang ada di depannya. Dalam 1 jam semua anak harus segera menyerahkan seluruh soal ujiannya, jika lebih dari itu akan dianggap gagal. Sungguh benar-benar situasi dibuat tegang karena kata-katanya. Betul saja tak berselang lama, ada 1 anak lagi mundur karena tak kuat untuk melanjutkan tes tahap 2 ini, dia lalu lari bergegas pergi keluar kelas. Waktu sudah menunjukkan pukul 1 siang pas. Di soal tes ini Raini berhadapan dengan pertanyaan seputar sejarah. Rupanya kali ini Raini sedikit mulai cemas saat mencoba mencerna beberapa pertanyaan, dan bercampur terkejut terperangah melihat Rhonda selesai lebih dulu sambil melemparkan kunci jawaban ke arahnya. Namun Raini sama sekali tak menggubris, malah menendang lembar contekan ke arah samping. Berusaha tenang, Raini mencoba membaca lagi secara teliti untuk mendapatkan jawaban yang benar. Dengan waktu tinggal 15 menit lagi, sisa kesempatan dia untuk mengisi beberapa pertanyaan. Tenang perlahan tapi pasti, dia teliti satu persatu dari halaman per halaman akhirnya ditemukan juga. Ternyata kunci jawabannya ada di dalam pertanyaan, mereka saling berhubungan antara nomor 1 dengan nomor lainnya. Sekarang Raini tak lagi canggung cemas mempermasalahkannya. Masing-masing soal dia isi tanpa lagi banyak kendala lancar sampai tuntas semua soal. Yap, 1 jam sudah habis, Raini mengerjakan semua soal tepat pada waktunya. Saatnya pengawas mengumumkan hasil ujian tahap kedua, bagi nama yang lolos disebutkan harus tetap di kursinya dan menunggu perintah berikutnya. Ternyata Raini kembali lolos ujian kali ini, dan lainnya dinyatakan gagal, termasuk si Rhonda sendiri. Duduk sendiri campur lapar menanti tanpa pasti. Akhirnya pengawas itu muncul batang hidungnya, menghampiri tapi tak memberi kepastian apa yang harus dilakukan. Raini hanya meminta agar bisa menghubungi Bu Perumal kalau ujiannya sudah selesai, namun pengawas itu tak menghiraukannya, dan pergi berlalu begitu saja. Lalu tiba-tiba muncul seorang anak laki-laki berkacamata, dari pintu samping kanan Raini. Dengan wajah keheranan memandang sekitar kelas, berjalan menghampiri Raini, sambil menanyakan sesuatu kalau dia diminta ke ruangan ini untuk menunggu. Raini pun menjawab dengan hal yang sama ke lelaki ini.
Mereka akhirnya saling mengenalkan diri, dan membicarakan perihal kejadian yang sama, bertemu dengan orang yang sama, dengan motif yang sama pula saat mengikuti ujian kedua. Ketika itu lelaki yang bernama Sticky ini mengira tipuan, tapi sebaliknya Rainy menganggapnya sebagai bagian dari ujian. Tak berselang lama di tengah serius pembicaraan, tiba-tiba muncul seorang anak perempuan keluar dari pintu yang sama, hingga mengagetkan Rainy dan Sticky. What's the